Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doli Maulana Gama Samudra Lubis, SPC MPC, yang merupakan dosen tetap Universitas Medan Area dengan program studi psikologi NIDN 0122049401, jabatan fungsional lektor. Saya mulai mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Medan Area pada tahun 2020 sampai sekarang, tepatnya di tahun ajaran semester genap 2020-2021. Berikut pernyataan diri dosen UKTPT bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen 2023 yang diadakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Adapun mata kuliah yang saya ampu yaitu Kode Etik Psikologi dengan kode mata kuliah FPS 60032. Bobot mata kuliah 3 SKS dan diperuntukkan untuk mahasiswa semester 7. Yaitu dosen pengampunya saya sendiri, Doli Maulana Gama Samudra Lubis, SPC MPC. Di sini saya akan memaparkan tentang deskripsi mata kuliah Kode Etik Psikologi. Mata kuliah Kode Etik Psikologi ini mempelajari prinsip-prinsip kelahiran dan perkembangan etika yang berlaku di sekeliling kehidupan individu, serta penerapannya di lingkungan sekitarnya. Mahasiswa juga belajar tentang berbagai pendekatan etika serta keterkaitannya dengan komponen kepribadian lain. Secara lebih khusus, belajar etika terapan yang membedakan antara pekerjaan profesional dengan yang bukan profesional, serta rumusan khusus kode etika psikologi yang diberlakukan Himpunan Psikologi Indonesia atau sering disebut dengan HIMSI. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran mata kuliah Kode Etik Psikologi yang terdiri dari 5 item. Yang pertama, mampu menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup etika. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang moral, hukum, serta hati nurani. Yang ketiga, mampu menganalisis kode etik psikologi Indonesia yaitu batasan kompetensi dan hubungan sesama profesi. Keempat, mampu menguraikan tentang hubungan dengan klien. Yang kelima, mampu merumuskan informed consent baik dalam penelitian maupun intervensi. Selanjutnya, itu adalah sub CPMK tentang kode etik psikologi. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami tujuan dan standar kompetensi mata kuliah kode etik psikologi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang etika itu sendiri. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pengertian moral dan hukum. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang hati nurani. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian profesi psikolog, ilmuwan psikolog, dan perkembangan psikologi di Indonesia. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisa kaidah-kaidah rumusan kode etik psikologi dan konsekuensinya terhadap pelanggaran etika dan kode etik. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami kode etik psikologi Indonesia yaitu batasan kompetensi dan hubungan sesama profesi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menguraikan tentang hubungan dengan klien. Yang kesembilan, mahasiswa mampu merumuskan informed consent dan kerahasiaan data. Nah, jadi ini adalah bagaimana seorang mahasiswa bisa mengetahui mana yang dikatakan profesi psikologi, ilmuwan psikologi, atau sarjana psikologi. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang metode pembelajaran, yang dimana menggunakan Delivery Instructional Assessment, atau sering disebut dengan DIA. Metode pembelajaran menggunakan student center learning dengan beberapa aktivitas antara lain. Nah, artinya metode ini adalah berfokus atau berpusat kepada mahasiswa itu sendiri. Artinya mahasiswa harus lebih aktif dibanding dosennya, yaitu dengan beberapa cara. Yaitu yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah ini adalah ketika dosen menyampaikan materi pembelajaran ataupun isi dari materi itu sendiri kepada mahasiswa itu sendiri, agar mahasiswa dapat memahami
dan bagaimana ilmu tersebut bisa sampai kepada mahasiswa itu sendiri. Yang kedua adalah proses tanya jawab, yang dimana ketika ada mahasiswa yang tidak mampu ataupun kurang mengerti tentang penjelasan dari ceramah tadi, maka mahasiswa berhak ataupun menanyakan tentang apa yang mereka tidak ketahui terhadap dosen, ataupun terhadap ilmu dan bertanya kepada dosen itu sendiri. Yang ketiga adalah simulasi. Bagaimana kita menerapkan agar mereka lebih memahami dengan memberikan beberapa contoh simulasi. Yang keempat adalah penugasan, di mana bentuk dalam penugasan ini adalah book review, journal review, dan mini research. Di mana book review adalah kita mereview buku-buku ya. Yang kedua, jurnal yang sudah dilakukan ataupun penelitian yang sudah pernah dilakukan, dan suatu mini research. Dan ini tujuannya agar mahasiswa itu sendiri lebih memperbanyak ilmu dari buku-buku yang mereka sudah baca. Yang kelima, akan diberikan kuis untuk melakukan evaluasi pembelajaran selama ini sampai mana pemahaman mereka tentang mata kuliah tersebut. Dan yang keenam adalah metode diskusi, yang dimana di sini adalah untuk mencari solusi dan bagaimana caranya untuk dapat mengerti tentang pembelajaran yang selama ini sudah diberikan. Selanjutnya adalah atribut soft skill. Soft skill yang didapatkan oleh mahasiswa adalah mahasiswa menjadi lebih objektif, analitis, logis, sistematis, inovatif, mandiri, serta berkepribadian. Jadi, artinya mahasiswa itu sendiri memiliki kemampuan yang mereka dapatkan ketika mempelajari mata kuliah kode etik ini sendiri, gitu ya. Selanjutnya saya akan memberikan atau memaparkan tentang bobot penilaian dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa. Seluruh item kendali mutu yang menggunakan ketentuan rumus sebagai berikut. Penilaian dibuat dengan format yang sudah ditentukan oleh pihak kampus ataupun pihak universitas dengan format sebagai berikut. Yang pertama, nilai partisipasi 10%. Artinya nilai kehadiran itu mendapatkan nilai 10% dari total 100%. Yang kedua, dengan nilai atau penilaian tertinggi yaitu adalah PR atau tugas dengan 50%. Dan selanjutnya UTS dan UAS masing-masing mendapatkan ujian tengah semester 15% dan ujian akhir semester 25%. Yang dimana UTS atau ujian tengah semester akan dilakukan di pertengahan semester dan ujian akhir semester akan dilakukan di akhir semester. Nah, berikut berdasarkan item kendali mutu tersebut maka diperoleh nilai akhir mahasiswa. Selanjutnya, skor penilaian. Skor penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil pembelajaran mahasiswa dengan menggunakan sistem penilaian norma atau PAN. Nah, ketika mahasiswa itu sendiri mendapatkan nilai A, maka range nilai ataupun angkanya di atas 85. Jika mahasiswa itu mendapatkan nilai B plus, maka angka yang dia dapatkan 77,5 sampai dengan 84,9. Jika mahasiswa tersebut mendapatkan nilai B, maka range nilai dari mahasiswa itu sendiri 70 sampai dengan 77,4. Jika mahasiswa itu sendiri mendapatkan C+, maka angka yang mereka dapatkan 62,5 sampai dengan 69,9. Jika mahasiswa itu mendapatkan nilai C, maka range angka yang mereka dapatkan 55 sampai dengan 62,49. Jika mahasiswa itu tersebut mendapatkan nilai D, maka range nilainya 45,50, 4,9. Nah, itulah angka yang mereka miliki. Dan yang terakhir adalah nilai E, ataupun mendapatkan nilai angka di bawah 44,9. Mahasiswa bisa dikatakan tidak lulus ketika mereka mendapatkan nilai 0 dan diberikan jika mahasiswa itu tidak mengikuti perkuliahan. Jumlah pertemuan terdapat 14 kali pertemuan tatap muka dengan plus 1 UTS di pertengahan semester yaitu ujian tengah semester dan satu lagi di akhir semester yaitu sering disebut dengan ujian akhir semester. Waktu pertemuan 3 kali 50 menit. Kenapa 3? Karena SKS-nya terdiri dari 3 SKS. Jadi jika ditotalkan sekitar 2 jam 30 menit.
Mahasiswa yang diizinkan mengikuti ujian akhir semester adalah mahasiswa yang memenuhi kehadiran 75%. Di sini saya akan menjelaskan situasi proses perkuliahan. Saya yang mengampu mata kuliah Kode Etik Psikologi yang diprogramkan untuk mahasiswa semester 7. Maka dalam pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara luring atau tatap muka langsung. Untuk mahasiswa melakukan absensi melalui SAIS-UMA. Nah, jadi mahasiswa tersebut ada aplikasi yang namanya SAIS-UMA, yang dimana ketika mereka ingin masuk ataupun melakukan absensi, nah mereka hanya melakukan di aplikasi SAIS-UMA. Dan ketika mahasiswa itu sendiri ingin mendapatkan materi-materi pembelajaran hari ini ataupun hari yang mereka masuk, itu bisa di-download melalui e-learning UMA. Dan perkuliahan dilaksanakan di ruangan kelas. Berikut situasi proses perkuliahan yang dapat saya sampaikan. Ya, untuk selanjutnya saya akan memaparkan atau memberikan contoh perkuliahan langsung. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua ya. Pada sore hari ini kita akan memulai dengan pembelajaran yaitu mata kuliah Kode Etik Psikologi. Yang dimana pada materi sore hari ini yaitu berjudul tentang konsekuensi pelanggaran Kode Etik Psikologi. Nah, di sini kalian nantinya ketika selesai dari kampus ini, kalian akan ditempa menjadi seorang sarjana psikolog, atau bisa saja bisa menjadi seorang psikolog yang handal. Gitu ya. Jadi kalian di sini sarjana psikologinya untuk tamatan S1-nya dulu. Jadi di sini kalian akan mengetahui apa yang akan terjadi jika seorang psikolog melanggar peraturan yang sudah dibuat oleh organisasi itu sendiri. Apa sih tujuan tentang kode etik psikologi ini? Yang namanya kode etik, apa itu kode etik? Jadi kode-kode apa gitu? Ya, peraturan tentang psikologi. Artinya tidak semua orang ataupun psikolog bisa memegang alat ukur. Seorang sarjana psikologi tidak bisa melakukan ataupun membawakan ataupun melakukan observasi ataupun menentukan dari alat ukur itu sendiri. Pak, misalnya kalau dia sains kayak mana Pak? Sains itu dia S2 tapi dia tidak ambil bagian profesi. Apa yang akan terjadi? Gitu ya. Pak, bagaimana seorang psikolog itu dia melanggar kode etiknya? Apa yang akan terjadi? Contoh, seorang sarjana psikologi ataupun psikolog yang kita buat ya, seorang psikolog dia membocorkan rahasia, contoh gambar. Kamu mau lulus nggak? Kalau mau lulus kamu gambar ini. Kalau kamu gambar ini, nanti garisnya di sini, tulisannya harus sini, harus sini. Nanti misalnya tes koran, kalian tahu tes koran kan? Bukan koran itu yang ditulis-tulis ya. Artinya tes koran di situ, oh nanti kamu kalau ini harus fokus, kalau ini harus fokus, tidak seperti itu. Jadi ketika ketahuan melanggar seperti itu, apa yang akan terjadi? Nah, itulah yang akan kita bahas pada sore hari ini. Yang pertama yaitu adalah kita lihat di slide pertama. Nah, apa itu kode etik psikologi? Seperangkat nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai seorang psikolog atau ilmuwan psikologi di Indonesia. Tadi ada yang mengatakan bahwa psikolog ataupun kode etik itu adalah batasan. Kenapa setiap orang punya batasan? Agar dia tidak melewati batasan. Ya. Nah, selanjutnya, pelanggaran kode etik berdasarkan bab 2 pasal 4 tentang mengatasi isu etika. Pelanggaran kode etik adalah segala tindakan psikolog dan atau tindakan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang telah dirumuskan dalam kode etik psikologi Indonesia. Nah, jadi sekarang sudah ada undang-undang yang bukan hanya undang-undang di negara saja. Artinya psikologi itu juga sudah ada undang-undang yang harus kita patuhi. Nah, siapa yang membuat undang-undangnya? Yaitu adalah Majelis Psikologi. Adalah penyelenggara organisasi
organisasi yang memberikan pertimbangan etis, normatif maupun koordinasian ataupun organisasi ini saya tak dulu saja lah ya. Dalam kaitannya dengan profesi psikologi baik secara ilmuwan maupun praktisi, praktik kepada anggota maupun organisasi. Jenis pelanggaran kode etik. Pak, yang dikatakan pelanggaran kode etik itu kayak mana Pak? Kasih tahu sama adiknya pelanggaran nggak? Kasih tahu sama kakaknya kayak pelanggaran nggak? Kasih tahu sama pacarnya kayak mana? Tapi pacarnya mau tes polisi, ya biar dulu tuh kasih tahu lah Pak. Kalau dulu sudah kan untuk masa depanku juga Pak. Gitu ya. Nah, apakah di situ nanti akan kita lihat dulu? Kode etik psikologi Indonesia ada di bab 2 pasal 4 mengenai penyalahgunaan di bidang psikologi menjelaskan bahwa ada 3 pelanggaran kode etik psikologi di antaranya. Kita lihat salah satunya adalah pelanggaran ringan. Jadi sama dengan stres. Stres juga ada stres ringan, stres sedang, berat gitu ya. Nah, di sini tindakan yang dilakukan oleh seorang psikolog atau ilmuwan psikologi yang tidak dalam kondisi yang sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi salah satu di antaranya, yaitu adalah ilmuwan psikologi itu sendiri ya. Mengakibatkan kerugian bagi salah satu di antaranya, yaitu adalah ilmuwan psikologi itu sendiri ya. Nah, jadi di sini salah satunya adalah penggunaan jasa layanan psikologi individu yang melakukan pemeriksaan pihak-pihak yang terkait dan pemasyarakatan umum. Selanjutnya, pelanggaran sedang. Apakah yang dikatakan pelanggaran sedang? Yaitu yang dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi karena kelalaiannya dalam melaksanakan proses yang tidak sesuai dengan SOP. Kerugian bagi salah satu di antara yakni ilmu psikologi, profesi psikologi, penggunaan jasa individu yang melakukan pemeriksaan pihak-pihak yang terkait dalam masyarakat umum. Jadi artinya dia terlalu mengambil mengambil perspektif pribadi, tidak melakukan ataupun dari ilmu-ilmu yang sudah dipelajarinya. Selanjutnya adalah pelanggaran berat. Wah, berat ini berarti bisa masuk penjara lah ini Pak, gitu ya. Tindakan yang dikatakan oleh psikolog dan atau ilmu psikolog yang secara sengaja memanipulasi tujuan, proses maupun hasil yang mengakibatkan kerugian salah satu di antaranya ilmu psikologi, penggunaan jasa individu melakukan pemeriksaan pihak yang terkait. Nah, misalnya dia melakukan manipulasi. Contoh, kalian seorang psikolog, lakukan wawancara, adik kalian mau masuk polisi, kalian yang seleksi, adik punya ini, kalian buat memenuhi. Padahal secara psikolog ataupun kepribadiannya tidak memenuhi, ketika ketahuan inilah yang dikatakan pelanggaran berat. Jadi kalau dia yang katakan seperti itu, itulah yang dikatakan nanti bisa dicabut gelarnya dan segala macam lah ya. Konsekuensi, apa itu konsekuensi? Ganjaran atau hukuman yang ia dapatkan ketika dia melakukan pelanggaran kode etik itu sendiri. Nah, apa sih konsekuensinya? Setiap pelanggan wewenang di bidang keahlian psikologi dan setiap pelanggaran terhadap kode etik psikologi Indonesia dapat dikenakan sanksi organisasi. Bagaimana yang diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, himpunan psikologi Indonesia dan kode etik psikologi Indonesia. Nah, jadi ini sudah ada konsekuensinya bagi yang melanggar, yaitu sanksi organisasi itu bisa memberikan suatu hukuman. Nah, jadi hukumannya itu oleh organisasinya itu sendiri ya. Apa nama organisasinya? Iya, HIMSI. Jadi yang melakukan hukuman itu adalah HIMSI ya. Nah, penyelesaian isu etika. Kita sepakai aja lah ya. Nah, ini singkat saja tentang yang pertama, apabila tanggung jawab etika psikologi bertentangan dengan peraturan hukum, pemerintah peraturan lainnya, maka psikolog atau ilmuwan psikologi harus menunjukkan komitmen terhadap etika yang melakukan langkah untuk menyelesaikan konflik secara yang diatur oleh etik Indonesia. Apabila konflik dapat diselesaikan dengan cara tersebut, psikolog atau ilmuwan psikologi diharapkan patuh terhadap tuntutan hukum, peraturan otoritas hukum lainnya yang berlaku.
Yang kedua, apabila tuntutan organisasi di mana psikolog atau ilmuwan psikologi berafiliasi ataupun bekerja bertentangan dengan kode etik. Dan yang ketiga, bekerja sama antar pengurus HIMSI dan Majelis Psikologi Indonesia menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian kasus kode etik. Nah, itulah tadi yang Bapak bilang, organisasinya yang akan menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Selanjutnya yaitu adalah apabila terjadi pelanggaran kode etik psikologi Indonesia, pengurus pusat bekerja sama dengan pengurus wilayah dapat memberikan masukan, yaitu dengan A. Mengadakan pertemuan membahas masalah tersebut. Nah, jadi misalnya nih Bapak melanggar kode etik, misalnya kalian ini adalah majelis, nanti Bapak dipanggil untuk menghadap kalian. Kenapa kamu melakukan melanggar itu gitu ya. Yang kedua adalah meminta klarifikasi kepada pihak. Nah, dan yang ketiga berdasarkan klarifikasi menentukan jenis pelanggaran. Ini misalnya nih, kalian bekerja melakukan kesalahan fatal, dipanggil dulu, ditanyakan alasannya. Nah, dari alasannya tersebut barulah dapat disimpulkan bahwa apa yang akan dilakukan. Kalian tahu nggak kasus yang terakhir dia mencuri telur untuk makan anaknya? Ada? Nggak ada TV di rumah kami, Pak. Oh, di kos. Rumah ibu kosnya nggak ada TV juga? Oh, segan. Bapak kosnya? Suami istri. Nah, jadi itulah dipanggil lalu diambil hukuman dari hal tersebut. Selanjutnya adalah Majelis Psikologi akan melakukan klarifikasi anggota yang melakukan pelanggaran berdasarkan keterangan yang bersangkutan dan data-data lain yang berhasil dikumpul tentang permasalahan pelanggaran tersebut. Nomor 6. Jika anggota yang diputuskan melakukan pelanggaran oleh Majelis Psikologi tidak puas dengan keputusan budi buat majelis, apabila dipandang perlu, maka pengurus pusat bekerja sama dengan pengurus wilayah terkait dapat pendampingan Majelis Psikologi yang membahas masalah tersebut, baik pada anggota bersangkutan maupun yang diumumkan sesuai dengan kepentingan. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Coba kita lihat videonya ya. Masih bisa nggak dibuka videonya? Nah, di sini menjelaskan sebuah kasus keterkaitan dengan pasal kode etik. Nggak nampak. Nah, ini ada orang tua A, ini terkait disunat. Orang tua A dan B. Ini Bapak bacakanlah. Khawatir akan keselamatan keberlangsungan hidup anaknya, orang tua A dan B membawa ke rumah sakit dan bertemu dengan seorang psikolog yang dianggap. Nah, namanya si John Money, seorang psikolog ahli tentang perkembangan seksual. Bagaimana solusinya untuk anak kami, dokter? Nah, gitu ya. Aku pikir dia udah gak betul ini gitu. Saya menyarankan AB untuk ubah jenis kelaminnya menjadi perempuan, memotong sisa penisnya dan rekonstruksi ke vagina, kemudian hormon estrogen mengganti namanya menjadi Brenda. Oke, apabila hal itu terbaik yang dilakukan untuk menangani anak kami, dokter, saran saya sih seperti itu, katanya. Tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya, tujuan dokter tersebut memilih mengganti jenis kelamin karena ingin menjadikan anak tersebut menjadi objek penelitiannya, di mana seorang dokter ingin membuktikan bahwa pola asuh yang menentukan identitas gender seseorang dan bukan karena faktor alami. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa terjadi pelanggaran kode etik psikologi yang dilakukan oleh Dr. John Money sendiri. Pelanggaran dilakukan adalah tidak memberikan tahu klien mengenai prosedur yang dilakukan maupun tujuan dari prosedur tersebut. Tidak diberikan informasi yang jelas ya.
Pada poin 1 dan 2 sudah jelas itu melanggar pasal kode etik psikologi, yaitu pasal 48 mengenai partisipasi penelitian dan pasal 49 mengenai informan konsen. Sedangkan pada poin ketiga telah melanggar kode etik psikologi. Nah, itulah yang dikatakan tadi kode etiknya. Tahu nggak tadi permasalahannya bagaimana? Jadi si anak itu disuruh si dokter ini adalah mengubah jenis kelaminnya. Sedangkan si dokter ini melakukan hal tersebut adalah untuk penelitian dia, bukan karena dia seorang psikolog, tapi karena dia, oh ini penelitian kuku ubah nih jadi perempuan nih, dan diganti dia namanya si Brenda. Kalau laki-laki Brandu. Iya ya. Nah, jadi itulah yang dikatakan kita nggak bisa kita menentukan seperti itu, bahwa oh yang ini nih harus kita ganti namanya, nggak boleh seperti itu ya. Jadi haruslah lebih bijak dalam nah itu sudah termasuk pelanggaran kode etik ya. Selanjutnya kesimpulan lah ya. Pelanggaran kode etik adalah segala tindakan psikolog atau ilmuwan psikolog yang menyimpang dari ketentuan yang dirumuskan oleh Kode Etik Psikologi Indonesia, termasuk dalam pelanggaran psikolog terhadap janji sumpah profesi, praktik sosial yang dilakukan oleh mereka bukan psikolog ataupun psikolog yang tidak memiliki izin praktik. Jadi kalau nggak ada izin praktiknya juga nggak bisa membuka layanan psikologi ya, yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik Psikologi itu sendiri. Jadi sama dengan dokter, bedanya mereka kan lebih ke fisiknya, sedangkan kita lebih ke jiwanya gitu. Makanya kita adalah obat penenang jiwa. Jadi kalau jiwa kalian sendiri tidak bisa tenang, bagaimana kalian bisa menenangkan orang lain gitu. Oke ya. Oke, Bapak buka untuk sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Oke. Boleh pakai mic aja. Baik, perkenalkan nama saya Melania Astika Siregar dengan FM 226000124. Jadi di sini pertanyaan saya, gini Pak, gimana kalau ada seorang psikolog yang dia menceritakan masalah korbannya itu kepada orang lain gitu Pak, kepada mungkin ke psikolog lain atau ke keluarganya? Kan itu kan Pak melanggar kode etik tentang privasi dari sang korban kan Pak, sang pasiennya Pak. Jadi pertanyaan saya Pak, itu bagaimana Pak? Karena kan kadang seorang psikolog juga sulit untuk mengambil keputusan sendiri, dan dia juga membutuhkan pemikiran dari orang-orang sekitarnya. Itu gimana Pak? Apakah itu termasuk melanggar kode etik atau bagaimana? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi apakah kalau cakap kasarnya orang ember itu bisa termasuk pelanggaran kode etik? Ya kalau dia memang seorang psikolog, itu melakukan pelanggaran kode etik. Karena pada hakikatnya rahasia korban ataupun rahasia klien itu harus bisa dijaga oleh seorang psikolog. Mana kalau dia menceritakannya untuk sesama orang psikolog? Nggak bisa juga, itu hanya privasi. Apalagi banyak dia bercerita bahwa anaknya misalnya sedang kena kanker, anaknya misalnya mau broken home, atau dia mau cerai, atau mau nikah lagi, atau mau poligami. Itu tidak bisa dikasih tahu, itu punya rahasianya sendiri. Makanya seorang psikolog harus bisa menjaga rahasia orang lain. Enggak, aku kadang itulah Pak, biar ada bahan pembicaraan, ya aku ceritakan aja lah semua. Kalau nggak kayak gitu nggak nyambung ceritanya Pak, mau kayak mana lah. Itu nggak bisa. Jadi ketika kalian melakukan ataupun menceritakan aib dari ataupun permasalahan dari klien kalian itu sendiri, itu juga sudah termasuk pelanggaran kode etik psikologi. Jadi kalian harus bisa untuk menahan ataupun tidak menceritakan apapun itu kepada orang lain. Jadi hanya kalian sendiri, ya seperti itu.